Kesedihan saya berubah menjadi keterkejutan. Saudara perempuan saya mengungkapkan di pemakaman bahwa suami saya adalah ayah dari anaknya. Saya tidak pernah menyangka bahwa hari pemakaman ibu saya akan menjadi hari terburuk dalam hidup saya. Hari itu seharusnya menjadi momen untuk berduka dan mengenang sosok wanita yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Tapi ternyata, takdir memiliki rencana lain yang jauh lebih kejam. Nama saya Ratna, seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun yang selama ini merasa memiliki kehidupan yang sempurna. Suami saya, Dimas, adalah seorang pengusaha sukses yang selalu memberikan perhatian dan cinta kepada saya dan kedua anak kami. Atau setidaknya, itulah yang saya pikir selama ini. Pagi itu, langit Jakarta terlihat kelabu seolah ikut berduka atas kepergian ibu saya. Saya mengenakan gaun hitam sederhana sambil berusaha menahan air mata yang terus mengalir. Di sebelah saya, Dimas memegang tangan saya erat, memberikan kekuatan yang sangat saya butuhkan di saat-saat sulit ini. Adik perempuan saya, Sinta, datang terlambat seperti biasa. Dia selalu seperti itu, tidak pernah menghargai waktu atau perasaan orang lain. Hubungan kami memang tidak pernah dekat sejak kecil, tapi saya tidak pernah menyangka akan ada jurang pemisah yang begitu dalam di antara kami. Sinta berjalan mendekat dengan seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Anak itu memegang tangannya erat. Matanya yang besar menatap sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang aneh tentang anak itu. Sesuatu yang membuat jantung saya berdebar tidak karuan. Upacara pemakaman berlangsung dengan hikmat. Saya mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarga dan teman-teman ibu, tapi pikiran saya terus melayang ke arah Sinta dan anak itu. Mengapa saya tidak pernah tahu bahwa dia punya anak? Mengapa dia tidak pernah memberitahu keluarga? Setelah jenazah ibu dimakamkan, kami semua berkumpul di rumah untuk acara tahlilan. Rumah itu penuh dengan tamu yang datang melayat. Suasana dipenuhi dengan bisikan dan isak tangis. Saya sibuk melayani tamu, berusaha menjadi tuan rumah yang baik meskipun hati saya hancur berkeping-keping. Di tengah keramaian itu, saya melihat Dimas berbicara dengan Sinta di sudut ruangan. Mereka terlihat serius, dan ada ketegangan yang terasa bahkan dari kejauhan. Anak laki-laki itu berdiri di antara mereka, dan saya perhatikan Dimas menatapnya dengan ekspresi yang sulit saya pahami. Ketika saya mendekat, percakapan mereka terhenti secara tiba-tiba. Sinta menatap saya dengan pandangan yang aneh, campuran antara rasa bersalah dan sesuatu yang lain. Dimas terlihat pucat, keringat membasahi dahinya meskipun ruangan ber-AC. "Ada apa?" tanya saya, merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Udara di sekitar kami terasa berat, mencekik. Sinta membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi, seolah berjuang dengan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Kemudian, dengan suara yang gemetar, Sinta mengatakan sesuatu yang membuat dunia saya runtuh. "Kakak, aku harus memberitahu sesuatu. Ini tentang Arya, anakku ini." Dia menarik anak laki-laki itu ke depan, dan saya baru menyadari betapa miripnya anak itu dengan Dimas. Jantung saya berhenti berdetak sejenak. Tidak, ini pasti salah. Ini pasti mimpi buruk. Saya menatap wajah Arya lebih dekat. Mata sipitnya, bentuk hidungnya, bahkan cara dia tersenyum. Semuanya persis seperti suami saya. Bagaimana mungkin saya tidak menyadarinya sejak tadi? "Apa maksudmu, Sinta?" Suara saya hampir tidak terdengar, tercekat di tenggorokan. Tamu-tamu di sekitar kami mulai memperhatikan. Keramaian perlahan mereda. Saya bisa merasakan puluhan pasang mata tertuju pada kami. Sinta menarik napas dalam-dalam. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dimas adalah ayah Arya. Kami menjalin hubungan 5 tahun yang lalu. Aku hamil, dan dia memintaku untuk diam. Dia bilang akan mengurus semuanya, tapi dia tidak pernah melakukannya. Dunia saya berputar. Saya merasakan lutut saya melemas. Hampir roboh jika tidak ada meja di dekat saya untuk berpegangan. 5 tahun yang lalu? Itu berarti saat kami baru menikah 2 tahun. Saat saya sedang hamil anak pertama kami. "Dimas,
Saya menatap suami saya, berharap dia akan menyangkal, akan mengatakan bahwa ini semua salah paham yang besar. Tapi ekspresi wajahnya memberitahu segalanya. Rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan bercampur menjadi satu di matanya. "Ratna, dengarkan aku." Dimas mencoba meraih tangan saya, tapi saya menjauh. Sentuhan tangannya yang biasanya hangat dan menenangkan kini terasa seperti racun. Saya tidak bisa percaya bahwa tangan yang sama yang mengelus rambut saya setiap malam ternyata juga menyentuh adik perempuan saya sendiri. Ruangan yang tadi penuh dengan suara tangis dan doa kini menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap kami dengan campuran rasa iba dan keingintahuan. Saya bisa mendengar bisikan-bisikan, tapi saya tidak peduli lagi. Skandal ini sudah terjadi. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menghentikannya. "Berapa lama?" tanya saya dengan suara yang mengejutkan tenang, meskipun di dalam dada saya rasanya ada badai yang mengamuk. "Berapa lama kalian berselingkuh di belakang saya? Berapa lama kalian menertawakan kebodohan saya?" Sinta menggelengkan kepala dengan panik. "Tidak seperti itu, Kak. Aku menyesal. Itu hanya terjadi beberapa kali, dan kemudian aku mengetahui bahwa aku hamil. Aku sudah mencoba menghubungi Dimas berkali-kali, tapi dia selalu mengabaikan pesanku. Jadi kamu pikir memberitahuku di pemakaman ibu adalah ide yang bagus?" Amarah saya mulai meledak. Di hari ketika kita seharusnya mengenang ibu yang telah membesarkan kita dengan susah payah, kamu tidak punya rasa hormat sama sekali. Dimas akhirnya angkat bicara, suaranya serak dan penuh penyesalan. "Ratna, aku tahu aku salah. Aku sudah membuat kesalahan yang sangat besar, dan aku akan menyesalinya selamanya. Tapi tolong, jangan lakukan ini di sini. Mari kita bicarakan di rumah. Hanya kita bertiga." "Kita bertiga?" Saya tertawa hambar. Suara yang keluar terdengar asing bahkan di telinga saya sendiri. "Maksudmu kita berempat? Atau berlima jika kita hitung anak haramu itu? Atau mungkin ada anak-anak lain yang belum kamu beritahu?" Arya, anak malang itu, mulai menangis mendengar nada suara saya yang tinggi. Dia bersembunyi di balik kaki Sinta, ketakutan dengan situasi yang tidak dia mengerti. Melihatnya menangis membuat hati saya terasa tersayat, bukan karena benci padanya, tapi karena dia adalah korban yang tidak bersalah dalam kekacauan ini. Bibi saya, adik dari ibu, mendekat dengan wajah penuh kemarahan. "Sinta, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Di hari pemakaman kakakmu sendiri? Ibumu pasti berguling-guling di dalam kubur mendengar ini semua." Sinta menundukkan kepala, tubuhnya gemetar hebat. "Aku tahu, Bu. Tapi aku tidak tahan lagi. Ibu tahu tentang ini sebelum dia meninggal. Dia memintaku untuk jujur pada kakak. Tapi aku terlalu takut. Sekarang ibu sudah pergi, dan aku merasa ini adalah kesempatanku yang terakhir untuk memberitahu kebenaran." "Jadi ibu tahu? Ibu tahu tentang pengkhianatan ini dan tidak pernah memberitahu saya?" Rasa sakit di dada saya berlipat ganda. Bagaimana mungkin orang yang paling saya percayai di dunia ini menyimpan rahasia sebesar ini dari saya? "Ibu tahu?" Suara saya pecah. Air mata akhirnya mengalir deras. "Kenapa ibu tidak pernah bilang? Kenapa ibu membiarkan aku hidup dalam kebohongan selama ini? Aku punya hak untuk tahu." Bibi saya memeluk saya erat. "Ibumu ingin melindungimu, sayang. Dia tahu betapa hancurnya kamu jika mengetahui kebenaran ini. Dia berharap Dimas akan berubah dan menjadi suami yang baik untukmu. Dia tidak ingin menghancurkan keluargamu." "Melindungi saya?" "Dengan menyembunyikan fakta bahwa suami saya menghamili adik perempuan saya sendiri? Itu bukan perlindungan. Itu adalah penipuan. Saya merasa seluruh hidup saya selama 5 tahun terakhir adalah kebohongan besar." Paman saya, yang selama ini diam di pojok ruangan, tiba-tiba berdiri dan mendekati Dimas. Tanpa peringatan, dia menampar suami saya dengan keras, membuat kepala Dimas menoleh ke samping. Tamu-tamu yang ada tersentak kaget. "Bajingan, kamu tidak tahu malu.
Kamu sudah berselingkuh dengan adik istrimu sendiri dan membiarkan anak hasil perselingkuhanmu itu tanpa ayah selama 5 tahun. Teriak paman saya dengan wajah merah padam. Keluar dari rumah ini sekarang sebelum aku melakukan hal yang lebih buruk. Dimas memegang pipinya yang memerah. Tapi dia tidak melawan. Dia hanya berdiri di sana seperti orang yang kehilangan semua semangat hidupnya. Maafkan aku, Om. Maafkan aku, semua orang. Tapi yang paling penting, Ratna, maafkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Jangan sentuh aku. Saya menepis tangannya ketika dia mencoba mendekat lagi. Jangan pernah menyentuhku lagi dengan tangan kotormu itu. Bagaimana kamu bisa tidur nyenyak setiap malam di sampingku, mengetahui bahwa kamu punya anak dengan adikku sendiri? Sepupu saya mulai menggiring tamu-tamu keluar dari rumah, mencoba memberikan privasi untuk keluarga kami. Tapi saya tahu gosip ini akan menyebar seperti api dalam sekejap. Besok, seluruh kompleks perumahan akan membicarakan skandal keluarga kami. Sinta terisak keras, berlutut di hadapan saya. Kakak, aku mohon maafkan aku. Aku tahu aku sudah melakukan dosa yang tidak termaafkan. Aku siap menerima hukuman apapun. Tapi tolong, jangan salahkan Arya. Dia tidak bersalah dalam semua ini. Saya menatap anak itu lagi. Arya masih menangis. Wajah mungilnya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Ya, dia tidak bersalah. Dia hanya anak kecil yang terlahir dari hubungan terlarang yang tidak pernah dia minta. Tapi bagaimana saya bisa menerima keberadaannya? Setiap kali melihatnya, saya akan teringat pada pengkhianatan ini. Pergi, kata saya pelan tapi tegas. Kalian berdua, pergi dari rumah ini sekarang. Aku tidak ingin melihat wajah kalian lagi. Dimas, kamu punya 1 jam untuk mengambil barang-barangmu dari rumah kita dan pergi. Jangan pernah kembali. Ratna, kumohon jangan seperti ini. Pikirkan anak-anak kita. Mereka butuh ayah mereka. Dimas masih mencoba memohon. Suaranya putus asa. Pikirkan anak-anak kita. Saya tertawa sarkastik. Kamu seharusnya memikirkan mereka sebelum kamu memutuskan untuk tidur dengan adikku. Kamu seharusnya memikirkan mereka sebelum kamu membuat anak dengan wanita lain. Jangan kamu berani membawa nama anak-anak kita untuk membela dirimu. Bibi saya menyuruh sopir untuk mengantarkan Sinta dan Arya pulang. Sinta masih terus menangis sambil meminta maaf. Tapi saya tidak meresponnya sama sekali. Saya sudah tidak punya air mata lagi untuk ditumpahkan untuk orang yang telah mengkhianati kepercayaan saya dengan cara yang paling keji. Setelah mereka pergi, saya duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke depan. Rumah yang tadi penuh dengan orang kini terasa sangat sepi. Paman dan bibi saya duduk di dekat saya, tidak tahu harus berkata apa untuk menghibur saya. Aku sudah curiga ada yang tidak beres dengan Dimas sejak dulu, kata bibi saya pelan. Dia sering keluar malam dengan alasan kerja, dan kadang aku melihatnya berbicara di telepon dengan cara yang mencurigakan. Tapi aku tidak pernah berpikir dia akan melakukan hal sejauh ini. Jadi ada tanda-tandanya? Ada hal-hal yang seharusnya membuat saya curiga tapi saya terlalu buta untuk melihatnya? Saya mengingat-ingat kembali 5 tahun terakhir, mencoba mencari petunjuk yang saya lewatkan. Benar juga, ada saat-saat ketika Dimas pulang terlambat dengan alasan yang tidak masuk akal. Ada saat-saat ketika dia menerima telepon dan langsung pergi ke kamar lain untuk menjawabnya. Ada saat-saat ketika Sinta datang berkunjung dan mereka berdua terlihat canggung di dekat satu sama lain. Tapi saya terlalu percaya. Saya terlalu naif untuk berpikir bahwa suami saya bisa mengkhianati saya dengan cara yang paling menyakitkan, dengan adik perempuan saya sendiri. Di tempat tidur siapa mereka melakukannya? Di rumah ini? Di apartemen Sinta? Atau di hotel-hotel murah seperti pasangan selingkuh pada umumnya? Ponsel saya berdering. Pesan dari Dimas. Aku sudah mengambil barang-barangku. Aku akan tinggal di apartemen kantor untuk sementara. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya dengan benar. Aku mencintaimu, Ratna. Selalu dan selamanya. Mencintai saya?
Orang yang mencintai tidak akan tidur dengan adik istrinya. Orang yang mencintai tidak akan membiarkan anaknya tumbuh tanpa pengakuan. Orang yang mencintai tidak akan berbohong setiap hari selama 5 tahun. Kata-kata cinta dari mulutnya kini tidak ada artinya lagi. Saya memblokir nomornya tanpa membalas pesan. Tidak ada penjelasan yang bisa membenarkan apa yang telah dia lakukan. Tidak ada kata maaf yang bisa menyembuhkan luka ini. Kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa direkatkan kembali dengan mudah. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur yang biasa saya bagi dengan Dimas, menatap langit-langit kamar. Kamar ini penuh dengan kenangan. Kenangan yang kini tercemar oleh pengkhianatan. Spray ini pernah menyaksikan keintiman kami, tawa kami, dan mungkin juga kebohongan-kebohongannya. Anak-anak saya, Kirana yang berusia 6 tahun dan Raka yang berusia 3 tahun, tidur nyenyak di kamar mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Mereka tidak tahu bahwa ayah mereka tidak akan tidur di rumah ini lagi. Bagaimana saya akan menjelaskan ini semua kepada mereka? Besok, saya harus menghadapi kenyataan baru ini. Saya harus menjadi ibu tunggal untuk 2 anak saya. Saya harus menghadapi tatapan penuh gosip dari tetangga. Saya harus mengurus perceraian dan membagi harta. Saya harus belajar hidup tanpa pria yang saya pikir adalah cinta sejati saya. Tapi malam ini, saya hanya ingin menangis. Saya ingin meratapi kehilangan ibu saya yang seharusnya menjadi alasan kesedihan saya hari ini. Saya ingin meratapi kehilangan pernikahan saya yang ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan. Saya ingin meratapi kehilangan adik perempuan yang seharusnya menjadi teman terdekat saya. Ketika pagi menjelang, saya masih belum bisa tidur. Mata saya bengkak karena menangis sepanjang malam. Saya mendengar suara Kirana bangun dan berlari-lari kecil mencari saya. Saya harus kuat untuk mereka. Apapun yang terjadi, anak-anak saya tidak boleh menjadi korban dari kesalahan orang dewasa. Mama, kemana papa? Tanya Kirana dengan polosnya ketika dia tidak menemukan Dimas di rumah. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti pisau yang menusuk jantung saya. Bagaimana saya menjelaskan bahwa papa mereka telah pergi karena dia melakukan kesalahan yang sangat besar? Papa ada urusan kerja, sayang. Saya menjawab dengan senyum paksa. Mama akan jelaskan nanti kalau kamu sudah lebih besar. Kebohongan kecil untuk melindungi kepolosan mereka, setidaknya untuk sementara waktu. Tapi berapa lama saya bisa menyembunyikan kebenaran? Di era media sosial ini, cerita seperti ini menyebar dengan cepat. Suatu hari nanti, mereka akan mengetahui apa yang telah dilakukan ayah mereka. Mereka akan tahu bahwa mereka punya saudara tiri yang lahir dari hubungan terlarang. Ponsel saya berdering lagi, kali ini dari nomor yang tidak saya kenal. Saya ragu untuk menjawab, tapi akhirnya saya angkat juga. Halo, Ratna, ini aku, Sinta. Aku pakai nomor teman karena kamu memblokir nomorku. Suara adik saya terdengar serak, seperti habis menangis sepanjang malam juga. Kumohon dengarkan aku sebentar. Aku tahu kamu benci aku sekarang, dan aku pantas mendapatkannya. Tapi ada hal-hal yang perlu kamu ketahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saya hampir menutup telepon, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat saya berhenti. 5 menit. Sinta. Kamu punya 5 menit untuk bicara sebelum aku tutup telepon ini selamanya. Saya mendengar dia menarik napas panjang di seberang sana. Dimas bukan hanya menghamili aku, Kak. Dia memaksaku. Malam itu, aku datang ke kantornya untuk meminjam uang karena usahaku bangkrut. Dia memberi minum yang sudah dicampur sesuatu. Aku kehilangan kesadaran, dan ketika bangun, semuanya sudah terjadi. Ini bukan selingkuhan, Kak. Ini perkosaan. Kata-kata Sinta meledak seperti bom di telingaku. Tubuh saya membeku. Tidak mungkin. Dimas tidak mungkin. Tapi kemudian aku ingat. Sinta memang datang kepadaku 5 tahun lalu. Wajahnya pucat dan ketakutan. Ingin mengatakan sesuatu tapi kemudian mundur. Aku pikir dia hanya stres karena masalah bisnis. Ya Tuhan. Bagaimana aku bisa sebutakan itu?
Ibu tahu tentang ini, lanjut Sinta dengan suara gemetar. Aku memberitahu ibu setelah aku hamil. Ibu ingin melaporkan Dimas ke polisi, tapi Dimas mengancam akan menghancurkan keluarga kita secara finansial. Dia punya bukti palsu tentang ayah kita yang sudah meninggal. Dia bilang akan mencemarkan nama baik keluarga kita jika ibu bicara. Ibu memilih diam untuk melindungi kita semua, tapi rasa bersalah itu yang membuatnya sakit dan akhirnya meninggal. Kak. Air mata mengalir lagi di wajahku, tapi kali ini bukan karena marah pada Sinta. Ini kemarahan yang jauh lebih besar pada diriku sendiri karena tidak menyadari monster seperti apa yang aku nikahi. Mengapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Tanyaku dengan suara bergetar. Karena aku melihat bagaimana bahagianya kakak. Aku tidak ingin menghancurkan keluarga kakak. Dan Dimas terus mengancam akan membunuhku dan Arya jika aku buka mulut. Tapi kemudian ibu meninggal sambil memegangkan surat wasiat rahasia padaku. Surat yang berisi semua bukti kejahatan Dimas, termasuk rekaman CCTV kantor malam itu yang ibu berhasil dapatkan. Ibu bilang ketika dia sudah tiada, aku harus memberitahu kakak kebenaran ini. Aku harus kuat. Untuk Arya, untuk kakak, untuk ibu. Tangan saya gemetar ketika saya mendengar ini. Selama ini saya membenci Sinta, padahal dia adalah korban. Selama ini saya mencintai Dimas, padahal dia adalah predator yang menyamar sebagai suami sempurna. Kirim semua bukti itu kepadaku sekarang, Sinta, dan bersiaplah memberikan kesaksian. Pria brengsek itu akan membayar semua dosanya. Aku bersumpah demi ibu kita. 2 jam kemudian, saya duduk di kantor polisi dengan Sinta di sampingku, membawa semua bukti kejahatan Dimas, bukan hanya perkosaan, tapi juga penggelapan uang perusahaan, pencucian uang, dan ancaman kriminal. Ternyata suami sempurna saya adalah penjahat berkelas yang selama ini bersembunyi di balik topeng kesuksesan. Ketika polisi menangkap Dimas di apartemennya, dia masih mencoba meneleponku dengan alasan cinta. Tapi aku tahu sekarang, dia tidak pernah mencintai siapapun selain dirinya sendiri. Saat dia digiring ke mobil tahanan dengan diborgol, tatapan matanya yang dulu membuatku jatuh cinta kini hanya membuatku muak. Dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman ibu, aku merasa bisa bernapas lega, karena monster itu akhirnya terungkap, dan keadilan untuk ibu, untuk Sinta, dan untuk diriku sendiri, akhirnya akan terwujud. 6 bulan kemudian, ketika Dimas divonis 15 tahun penjara, aku duduk di kursi pengadilan dengan Sinta dan Arya di sisiku, bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai keluarga yang selamat dari badai terbesar dalam hidup kami. Kami akhirnya bebas. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya sampai akhir. Saya tahu cerita ini penuh dengan emosi yang berat, kemarahan, kesedihan, pengkhianatan, dan akhirnya keadilan. Hidup memang tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Dan terkadang orang yang paling kita percaya ternyata menyimpan rahasia yang paling kelam. Jika kalian menyukai cerita ini, atau jika cerita ini membuat kalian merasakan sesuatu yang mendalam, tolong bantu channel ini berkembang dengan memberikan like pada video ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi saya untuk terus berbagi kisah-kisah dramatis seperti ini. Saya sangat ingin tahu pendapat kalian. Tulis di kolom komentar apa yang kalian rasakan setelah mendengar kisah ini. Apakah kalian terkejut dengan plot twistnya? Apakah kalian akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi saya? Bagaimana kalian akan menghadapi situasi seperti ini? Setiap komentar dari kalian akan saya baca dan saya hargai. Dan yang paling penting, jika kalian belum subscribe channel ini, sekarang adalah waktu yang tepat. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita drama keluarga lainnya yang tidak kalah menarik dan penuh kejutan. Setiap minggu saya membagikan kisah-kisah nyata yang akan membuat kalian terpana, marah, sedih, dan kadang tersenyum lega. Bergabunglah dengan keluarga besar channel ini, karena bersama-sama kita bisa saling berbagi pengalaman, belajar dari kesalahan orang lain, dan menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi drama kehidupan. Cerita kalian juga bisa menjadi inspirasi untuk video selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Jaga selalu diri kalian dan keluarga kalian.
Sampai jumpa di cerita berikutnya.